السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan zikru talbisi iblis ala syu'ara, bahwa para penyair, ahli sastra, ahli bahasa terfitnah dalam hal ini. Ini penyair Islam ya, ahli sastra Islam. Beliau membahas bagaimana iblis dengan lihai menipu mereka. Di antaranya mereka ditiupi kalimat bahwa mereka termasuk orang yang berilmu, yang dengan ilmunya itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, sehingga mereka jatuh ke dalam kemaksiatan. Dan banyak dari mereka mengandalkan bahasa karena memang ahli bahasa. Lalu mereka tergelincir, misalnya ketika berbicara tentang ishad. Ishad ada dua makna, mempersaksikan dan keluar madhi. Keluar madhi itu disebut ishad juga. Maka tidak boleh seseorang mengatakan sesuatu tanpa menerangkan. Ketika ditanya apakah orang yang ishad harus punya wudu, harus mengambil air wudu, ini apa yang dimaksud? Gitu. Kalau yang dimaksud dengan ishad itu keluar madhi, ya itu kan najis, gitu kan? Kalau yang dimaksud dengan bersaksi, ya tentu tidak. Ini kan membingungkan. Sama seperti, bolehkah sholat malam ketika sudah terbit fajar? Dia tidak terangkan fajar awal apa fajar kedua, fajar kadzib apa fajar shadiq. Kan fajar ada dua, fajar kadzib putih memanjang, cahaya seperti ekor serigala, dan lambat laun akan hilang. Ketika itu muncul, maka masih boleh sholat malam, masih boleh sahur, belum boleh sholat subuh, karena namanya juga fajar kadzib, bukan fajar shadiq. Adapun yang sudah boleh sholat subuh, tidak boleh lagi sahur, tidak boleh lagi sholat malam, adalah fajar shadiq. Bagaimana cahayanya? Tidak putih memanjang, tapi menyebar. Cahayanya itu menyebar, kemudian makin menyebar, kemudian makin menyebar, lalu menerangi gunung, bukit, jalanan, dan seterusnya. Berarti apa yang dimaksud? Fajar yang mana? Kalau fajar kadzib, tentu masih boleh sholat, masih boleh sholat malam, masih boleh sahur. Kalau fajar shadiq, sudah tidak boleh sholat malam, sudah tidak boleh sahur. Begitu pula qur'un, quru ya. Bolehkah ketika quru itu tawaf
misalnya. Ini ada dua. Quru yang mana? Karena wanita yang sedang haid disebut quru. Wanita yang tidak sedang haid suci juga disebut quru. Nah, ini mana yang dimaksud? Gitu ya. Nah, karena dia ahli bahasa, dia nggak sebut haid. Apa istilah kita ya? Untuk memamerkan gitu ya. Kalau orang awam sebut haid selesai. Ini kenapa disebut quru? Memang di Al-Quran dikatakan salah satu quru. Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai oleh suaminya, untuk dia boleh nikah lagi dengan laki-laki lain, tunggu tiga quru. Quru itu yang mana? Nah, maka berselisih para ulama. Kalau tidak salah, saya sampaikan di majelis ini perselisihan antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Bashar tentang quru. Gitu. Karena para ulama memang berselisih. Quru itu apa? Suci. Oh enggak, quru itu bukan suci tapi haid. Dan beda itu kan. Ya. Apakah wanita yang dicerai oleh suaminya untuk nikah lagi harus menunggu 3 kali suci apa 3 kali haid? Berbeda itu, walaupun cuma beberapa hari, tapi berbeda. Nah, untuk tawaf, sholat kan fatwa sekali. Kalau menggunakan istilah quru, kenapa enggak haid saja? Nah, itu kira-kira. Adapun para ulama yang tawadu, yang tidak sok-sokan, ya memakai bahasa orang awam. Orang awam tahunya haid, ya haid. Walaupun para ulama ini tahu ada bahasa lain tentang haid, yaitu quru, tapi tidak dipakai. Begitulah para ulama berbicara sesuai dengan keadaan mad'unya. Ada seorang imam Al-A'mash namanya, marah ketika salah satu muridnya berbicara tentang ruwatul hadis di hadapan orang-orang awam, berbicara tentang rawi-rawi. Tentu ini ilmu yang pelik, orang-orang awam nggak tahu. Kenapa dia berbicara ilmu yang sangat pelik ini di depan orang-orang awam? Marah beliau. Ya. Dijawab oleh muridnya ini, aku hanya ingin mengulang murojaah, mengingat-ingat. Ya. Tetap tidak boleh. Ya, harus mempersiapkan waktu tersendiri untuk mengingat-ingat. Jangan korbankan orang awam. Antum tahu murid-murid Syekh Albani seperti Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Musa Nasr, ketika mereka datang ke negeri kita ini, padahal berbicara di depan para tullah, para asatidah, tapi seingat saya satu pun di antara mereka tidak ada yang pernah membahas ruwatul hadis. Mereka paham yang sedang di hadapan mereka ini siapa. Padahal ini tullah, ini para pelajar, ini ustaz-ustaz se-Indonesia, tetap tidak berbicara tentang ruwatul hadis. Ini ilmu yang pelik. Ya. Nah, para ahli sastra ini justru sebaliknya, untuk memamerkan kehebatannya, untuk menampakkan kepintarannya, lalu dia mengucapkan kata-kata yang bisa membuat orang-orang awam itu salah paham. Dan itu kan bahaya sekali. Bagaimana haid dianggap tidak haid, itu kan bahaya sekali. Yang terakhir kemarin beliau bahas bagaimana mereka, para ahli sastra, ahli bahasa ini, tujuannya adalah dunia, uang, harta. Waqad nasiya haula'i anna ma'asiyahum tudayyiqu arzaqahum. Mereka lupa
Mereka para ahli sastra ini lupa bahwa kemaksiatan yang mereka lakukan bisa membuat sempit rizki. Ini kaidah besar. Kaidah besar yang harus kita imani, bahwa salah satu yang membuat rizki kita menjadi sempit adalah maksiat. Kaidah ini tidak dimiliki oleh orang-orang kufar. Non-muslim tentu tidak percaya, tapi insya Allah kita percaya. Salah satu yang membuat rizki kita sempit apa? Maksiat kita. Apa zina, apa khamar, apa judi, apa syirik, apa bid'ah. Dan ini untuk diyakini, ya. Ini untuk diyakini, bukan untuk dibantah. Dengan memberikan contoh, oh dia syirik luar biasa, bid'ah luar biasa, tapi kaya raya. Apa dalil boleh dibantah dengan contoh seperti itu? Tentu tidak. Bagaimana Fir'aun? Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab? Bagaimana Namrud? Gitu. Dalil tidak boleh dibantah dengan kenyataan. Ya. Dalil tidak boleh dibantah dengan kenyataan. Justru kenyataan yang harus kalah oleh dalil. Bayangkan, secara kenyataan 3 kali minum madu nggak sembuh-sembuh. Itu kenyataan. Dan sakitnya sakit perut lagi. Dimana madu memang obat sakit perut. Kan kenyataan. 3 kali dia minum madu, tidak sembuh. Tapi Nabi tidak bergeming. Nabi tidak ragu dengan ayat Al-Quran itu. Nabi dengan mantap mengatakan, sadaqallahu wa kadzaba batnuka. Allah tidak mungkin salah, Al-Quran tidak mungkin salah, yang salah perutmu. Ini Nabi memberikan contoh kepada kita, bahwa jika ada ayat, jika ada hadis kok bertentangan dengan kenyataan, akal, nurani dan seterusnya, tolak semuanya. Gigit dengan gigi geraham dalil itu, ayat itu, hadis itu. Ya. Salah satu dalil bahwa rizki kita akan dipersempit oleh Allah gara-gara maksiat. Ya. Salat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Ini dalil. Apa kita mau bantah dalil ini? No, si fulan salat tapi tetap aja mencuri, salat tetap aja korupsi, salat tetap saja berbuat maksiat. Kita mau bantah ayat itu dengan kenyataan itu? Tidak. Kita tidak tahu apa dibalik salat dia, kita tidak tahu. Dan salat yang sebenar-benarnya salat itu kita tidak tahu apa dia sah mengikuti sunnah Nabi apa tidak, dan seterusnya. Intinya dalil, ayat, hadis tidak boleh dibantah oleh apapun, termasuk kenyataan. Ya, secara kenyataan ketika kita menunjuk ke atas tidak berada dalam satu titik, ya kan? Tergantung kita menunjuk ke atas itu dari mana. Kita nunjuk ke atas dari Indonesia, kita nunjuk ke atas dari Amerika, kan beda, nggak ketemu. Sementara Allah berada di satu tempat jauh di atas arsy dan ditunjuk ke atas. Apa itu? Dalil. Bagaimana kenyataan bahwa bumi itu bulat? Nggak ada masalah. Kita yakin dengan dalil. Dan sekali lagi, dalil tidak terbantahkan oleh kenyataan, apalagi akal, nurani, dan seterusnya. Berapa banyak akal kita yang membohongi diri kita, nurani kita membohongi diri kita. Ada para ulama yang menjawab, ketika ada seseorang rajin sholat tapi masih mencuri misalnya, maka seandainya dia tidak sholat, maka lebih dahsyat lagi mencurinya. Kira-kira begitu. Ada orang tidak sholat tapi jujur, amanah, maka seandainya dia sholat, maka lebih jujur lagi, lebih amanah lagi. Begitu kira-kira. Dan Nabi ketika dilapori bahwa si fulan banyak berbuat maksiat, ya begini, ya begitu, ya mencuri, ya banyak berbuat maksiat, tapi dia masih sholat.
Maka Nabi mengatakan, la'alla salatahu tanhahu anhu. Aku berharap salatnya itu bisa mencegah perbuatan maksiat. Dan betul. Ya. Barangkali ada di antara antum insyaallah yang dulu mantan pelaku maksiat, ya pacaran, ya tawuran, ya macam-macam, tapi tidak pernah tertinggal sholat, walaupun mungkin zuhur jam 2, asar jam 4 misalnya, tapi nggak pernah ketinggalan. Selalu dia perhatian terhadap sholat, ya, walaupun dimanapun, bahkan di tengah-tengah maksiat misalnya. Allah akhirnya berikan hidayah, akhirnya ngaji, sekarang sholat 5 waktu tepat waktu. Merasa rugi ketika tertinggal sholat 5 waktu, ya faham sunnah, faham apa itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya, bukti kebenaran sabda Nabi SAW, orang yang masih sholat insya Allah punya harapan, ya. Faqad ra'au anfusahum mustahiqina lin-ni'am. Mereka ini, para ahli sastra ini, ahli bahasa ini, para penyair ini, seolah merasa berhak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini ya, beda dengan orang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat. Tidak merasa berhak mendapatkan, alhamdulillah, tidak, ya sabar. Tidak ada istilah berhak. Tidak ada para nabi, para rasul, para sahabat ketika diberi karunia berupa kekayaan, jabatan, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud misalnya, Nabi Yusuf, lalu mengatakan, oh ini hak saya, oh ini atas jerih payah saya, ini atas kesabaran saya, keuletan saya. Tidak. Jadi betul-betul itu karunia dari Allah, betul-betul pemberian dari Allah, ya. Berapa banyak yang lebih ulet dari dia, yang lebih besar usahanya dari dia, Allah nggak kasih. Mustaujibina lis-salamati minal bala', merasa berhak untuk selamat dari berbagai macam musibah. Ini dia orang seperti saya ini, karena soleh, karena pintar, karena berilmu, nggak mungkin saya tertimpa musibah. Oh ini sombong, dan nggak boleh seperti itu. Antum tahu ketika gelap menyambar petir, Nabi ketakutan. Beliau teringat bagaimana kaum 'Ad dibinasakan, kaum Samud dibinasakan, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh dibinasakan. Beliau teringat, jangan-jangan Allah akan membinasakan kita juga nih. Sekali bernabi SAW ketakutan, termasuk ketika sholat gerhana, ketika tiba-tiba gelap, maka beliau penuh rasa takut, lalu mengajak kaum muslimin, para sahabat, untuk sholat gerhana. Jadi sholat gerhana tidak ditunggu-tunggu dengan senang seperti Idul Fitri, Idul Adha. Kan kita tunggu-tunggu saat sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan penuh rasa senang, bahagia, berharap. Sholat gerhana tidak ditunggu-tunggu. Ya, lihat jadwal nih, ada pengumuman, oh ntar ya, sambil rasa senang. Enggak, kita diam, tiba-tiba gelap. Ini bukan mendung tapi gelap, taruhlah gerhana matahari gitu ya, jam 9 pagi kan cerah, tiba-tiba gelap, padahal bukan mendung, gelap gulita. Dengan penuh rasa ketakutan kita sholat berjamaah. Jadi tidak ditunggu-tunggu, dengan rasa senang, dan tentu dengan melihat, bukan dengan jadwal, bukan dengan pengumuman. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha, penuh rasa sukacita. Tapi sholat gerhana penuh rasa ketakutan. Itulah Nabi SAW. Manusia semulia beliau, setakwa beliau, betapa dalam tinggi ilmu beliau, tapi berhadapan dengan Allah tidak merasa aman, dengan azab Allah tidak merasa aman. Tidak seperti kita, banyak maksiat justru merasa aman.
Nah ini contohnya, mustaujibina lis-salamati minal bala, seolah dia berhak untuk selamat dari berbagai macam bala musibah. Nggak bisa ya, mentang-mentang tidak melakukan berbagai macam maksiat lalu merasa aman dari bala. Jangan. Ketika di kiri kanan kita banyak pelaku maksiat, maka lebih-lebih lagi kita merasa takut dan kita tinggalkan tempat itu lebih baik. Kita tinggalkan tempat itu lebih baik, karena kita tidak tahu kapan Allah akan mengazab tempat itu. Karena tempat itu penuh dengan kesyirikan, penuh dengan bid'ah, penuh dengan zina, khamr, judi dan seterusnya. Maka besar kemungkinan Allah akan mengazab tempat itu, desa itu misalnya. Dan ketika azab itu datang, maka sunatullah akan berjalan. Apa? Tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Kan di desa yang maksiat itu ada 1-2 guru ngaji misalnya, ada 1-2 orang saleh, ada 5-10 rumah orang-orang saleh. Kena gempa juga apa tidak? Kena. Maka Nabi Lut dan istrinya dan seluruh para sahabatnya disuruh meninggalkan negeri Sodom itu sebelum subuh, dan jangan menengok gitu. Kalau Allah mau kan bisa saja udah diem aja, tenang aja, wahai Lut dan pengikut-pengikutnya, ya, aku selamatkan dengan caraku gitu. Nanti hujan batu akan aku perintahkan menimpa kepala orang lain, bukan engkau dan pengikutmu. Mudah bagi Allah. Tidak. Allah punya aturan, Allah punya sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah tidak akan berubah. Artinya kalau banjir datang, kalau gempa datang, tsunami datang, maka tidak pilih-pilih. Yang selamat ya yang kokoh, walaupun yang kokoh ini ahli maksiat, gitu ya. Jadi semuanya di situ secara umum. Walam yatalammahu ma yajibu alaihim min imtithali awamir syar'i, dan mereka tidak semangat dalam melaksanakan perintah-perintah syariat. Semangatnya tadi karena merasa berilmu, luar biasa tutur katanya, sastranya luar biasa, maka semangat untuk sholat berjamaah tepat waktu, qiyamul lail dan lain-lain tidak ada, atau sedikit sekali. Faqad dallat fatanatuhum fi hadhihi al-ghaflah, lalai mereka, sesat di sini. Ya. Ini Syu'ara. Sekarang kita beralih al-kamilina minal ulama, ulama-ulama yang sempurna. Ternyata orang-orang yang sempurna ilmunya, melaksanakan ilmunya, masih ditipu oleh iblis. Tidak ada yang tidak ditipu oleh iblis. Hatta para nabi, para rasul. Hanya para nabi, para rasul dijaga oleh Allah maksum. Seandainya tidak dijaga, ya ikut ditipu oleh iblis. Qala al-musannif rahimahullah, inna aqwaman 'alat himamuhum, ada satu kaum yang ulul himmah, cita-citanya ini luhur, cita-cita akhirat yang dimaksud. Ya, dia tidak mencari dunia, keinginannya adalah ibadah, keinginannya adalah kebahagiaan akhirat, bukan dunia. Fahassalu ulum syar'i, dia mempelajari ilmu dan mendapatkan ilmu syar'i, bukan ilmu bid'ah, karena bid'ah bukan syar'i. Ya. Tahlilan, muludan, manakiban, salawat nariyah itu bukan syar'i, bukan syariat. Bid'ah bukan syariat, syariat bukan bid'ah. Minal Qur'ani wal hadithi wal fikhi wal adabi, yaitu Al-Quran, hadis, fikih, adab, ilmu dia pelajari. Dan mempelajari ilmu
Tentu dengan innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tidak ada dalam Islam ilmu laduni, ya. Tidak ada dalam Islam ilmu laduni. Ilmu laduni langsung dari Allah, cuman satu orang yang dapat. Selain beliau nggak ada yang dapat. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat ini. Selain para nabi, para rasul tidak dapat wahyu. Jika ada ilmu laduni, apa hebatnya para nabi, para rasul? Tersaingi, ya kan? Padahal in qata'al wahyu, wahyu sudah putus. Tidak mungkin ada wahyu lagi setelah Rasulullah wafat. Ingat tangisan seorang nenek-nenek tua ketika didatangi oleh Abu Bakar dan Umar beberapa hari setelah Nabi wafat. Abu Bakar, Umar mengira nenek-nenek tua ini menangis karena Rasul wafat. Maka dinasihati oleh Abu Bakar dan Umar, tidak usah menangis, karena Rasulullah hari ini lebih baik, lebih nikmat, lebih lezat, lebih bahagia, lebih tenang daripada Rasulullah waktu masih hidup. Ngapain ditangisi? Si nenek-nenek tua ini menjawab, aku tahu, aku menangis bukan karena itu, bukan karena Rasulullah sudah tidak ada. Aku menangis karena inqata'al wahyu, wahyu sudah putus, nggak ada wahyu lagi. Jadi kalau ada apa-apa, jawabannya tidak dari langit, nggak ada jawaban dari langit. Ketika Nabi masih hidup, kalau ada sesuatu, ada jawaban dari langit, jawaban dari Allah, turunnya ayat, sabda Nabi, semuanya kan wahyu. Nabi wafat, tidak ada lagi, maka tidak dijamin benar, gitu ya. Nah, orang yang mengatakan adanya ilmu laduni berarti dia meyakini masih ada wahyu, karena ilmu laduni adalah langsung dari Allah. Apa kalau bukan wahyu? Sementara Abu Bakar saja nggak dapat, Umar, Utsman, Zubair, Thalha, Abu Hurairah, nggak ada yang dapat wahyu. Fa'atahum iblisu biqawiyyit talbis. Nah, ulama yang berilmu ini, sempurna ini, beramal ini, ilmunya luar biasa ini, didatangi iblis dengan talbis yang kecil, dengan tipuan yang sedikit samar. Kalau iblis ini datang kepada ulama, udah nggak usah sholat, minum khamar saja, itu tidak tipis, itu bodoh iblis. Tentu para ulama yang sempurna itu tidak akan tergoda jika iblis mengatakan udah mulai sekarang nggak usah sholat, minum khamar saja, zina saja. Ini iblis bodoh. Kalau yang didatangi ini anak muda ahli maksiat, kadang sholat kadang tidak, iya betul, iblis ngomong begitu. Ini yang didatangi seorang alim berilmu, jauh dari dosa, selalu menjaga sholat 5 waktu dan seterusnya. Tentu tidak seperti itu cara iblis menggoda ulama yang sempurna ini. Fa'arahum anfusahum bi'ainin 'azimatin. Iblis datang memperlihatkan kepada mereka, meniupkan kepada mereka bahwa engkau ini ainin 'azimin, besar gitu, mulia, terhormat, soleh, ahli surga, dekat dengan Allah. Disanjung-sanjung oleh iblis. Lima naru wa afadu ghairahum, karena mendapatkan ilmu yang luar biasa dan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Coba kalau bukan karena engkau, itu orang-orang nggak pada bisa sholat. Coba kalau bukan karena engkau, orang-orang nggak tahu sunnah, orang-orang masih terjerumus dalam bid'ah. Coba Allah ini ditiupkan terus oleh iblis, luar biasa. Ya. Wa minhum man yastawizzuhu lituri ilaihi fit talab. Lalu di antara mereka merasa bangga bagaimana dulu mencari ilmu dengan bersusah payah,
membanggakannya, diceritakannya dan seterusnya. Mereka lupa bagaimana Bukhari, padahal mereka nggak ada apa-apanya dengan Bukhari. Ketika Bukhari nggak ada waktu sedikit pun untuk mencari maisha, untuk berdagang, sampai satu ketika mau keluar salat Jumat saja maju mundur karena melihat pakaiannya sepertinya tidak pantas dilihat orang. Tambalan sini, tambalan sini. Ya. Itu karena apa? Karena habis waktu beliau untuk memilah mana sabda Nabi yang betul-betul sahih, mana yang dhaif. Habis waktu. Ada anak muda yang cerita ketika satu saat tidur bersama dengan Imam Bukhari di rumahnya. Diceritakan oleh anak muda ini, aku melihat Bukhari ketika tidur bangun, memeriksa catatannya dengan menyalakan api untuk melihat catatannya, kemudian tertidur lagi, tidur bangun lagi, memeriksa catatannya. Ini di waktu yang 3 ya. Jadi beliau membagi malamnya itu menjadi 3 ya. Untuk ibadah, untuk mencari ilmu ya, mutalaah baca, terakhir untuk istirahat tidur. Ini waktu yang untuk tidur itu terganggu. Waktu yang untuk tidur itu terganggu karena memeriksa catatannya. Ya, istilah kita mungkin terbawa mimpi ya, lalu terbangun, tiba-tiba terbangun. Oh ingat ya, bahwa mestinya tidak ditaruh di situ. Ini riwayat dari si Anu, bukan dari si Anu ya. Dikoreksi lagi catatannya, tidur lagi, terbangun lagi. Itu sampai belasan kali dalam satu malam. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Maka salah satu obat barangkali agar kita tidak tertipu oleh iblis seperti ini, lihatlah Imam Bukhari, lihatlah Imam Muslim, lihatlah Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, lihatlah ulama-ulama kita, bagaimana Abu Hatim bersama 3 orang temannya hampir binasa di tengah padang pasir dalam mencari ilmu. Habis bekal, tidak ada makanan lagi, tidak ada air lagi, sementara nggak tahu ini kemana. Padang pasir kan mirip dengan hutan, nggak tahu mana, nggak ada kompas dan seterusnya. Hampir binasa. Dan tidak 1-2 ya, para ulama kita yang seperti ini keadaan. Maka jika kita melihat mereka, kita merasa semakin kecil, nggak ada apa-apa. Kalau kita melihat orang sekarang, yaitu tadi, mudah tergoda oleh iblis, ditipu oleh iblis. Fahassana lahu al-lazzat, maka dia berhak mendapatkan kesenangan itu ya. Saya sudah belajar di Madinah, di Mekah 5 tahun, 7 tahun, nah sudah saatnya. Saya di pesantren sudah 10 tahun, 12 tahun, sekarang sudah saatnya menikmati ya. Ternyata ulama-ulama kita tidak seperti itu, menikmati hasil nanti di akhirat. Seandainya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa rezeki yang luas di dunia ini, tentu kita bersyukur. Tapi seandainya tidak, maka wajib kita bersabar, karena itu bukan hak kita. Gak ada rezeki itu hak kita. Jadi betul-betul pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Jangan pernah mengatakan ini hak saya di hadapan Allah, kecuali di hadapan manusia ya. Saya sudah kerja, hak saya nih di akhir bulan 7 juta, 8 juta, silakan. Di hadapan manusia, di hadapan Allah enggak. Kita tidak punya hak apa-apa ya. Allah tidak mengikat perjanjian dengan kita bahwa Allah akan begini enggak. Maka apapun yang Allah
lakukan, timpakan terhadap diri kita, nggak berhak protes. Tiba-tiba kita dilahirkan dalam keadaan tanpa tangan, tanpa kaki misalnya, bolehkah protes? Tidak boleh. Adilkah Allah? Tetap adil. Zalimkah Allah? Tidak. Padahal kita nggak salah apa-apa, ayah ibu kita nggak salah apa-apa, tapi Allah lahirkan kita dalam keadaan tanpa kaki, tanpa tangan misalnya. Itu hak Allah, terserah Allah. Bahkan lebih dari itu, seandainya Allah mau, Allah ciptakan seluruh manusia, setelah manusia itu jadi diciptakan, semuanya Allah masukkan ke neraka. Adilkah Allah? Tetap adil. Zalimkah Allah? Tidak zalim. Kenapa? Karena menciptakan sendiri, kemudian disiksa sendiri. Zalim dari mana? Seperti antum punya barang milik antum sendiri, antum yang bikin, antum injak-injak, antum bakar, antum siksa barang itu. Zalimkah? Tidak, punya sendiri. Padahal ketika antum menciptakan barang itu, mainan itu, tentu ada beberapa benda yang bukan ciptaan antum, ya kan? Besi misalnya, kayu misalnya, kertas misalnya, antum merangkaikan, hanya merangkai, udah jadi kan? Nah, setelah jadi antum injak-injak, antum bakar. Adakah pengadilan yang akan mengadili antum? Tidak ada. Pilih antum sendiri, hak antum, ya. Allah terhadap kita jauh lebih berhak daripada antum terhadap mainan antum yang antum bikin tadi. Jauh lebih berhak. Maka ketika antum menginjak-injak, membakar, menyiksa mainan yang antum bikin tadi, tidak zalim, maka Allah juga tidak zalim. Ketika Allah menciptakan manusia, sudah jadi itu manusia, Allah masukkan semuanya ke neraka. Allah enggak zalim. Orang menyiksa ciptaannya sendiri, zalim dari mana? Kecuali kalau kita ini diciptakan oleh Tuhan lain, lalu diambil oleh Allah, disiksa oleh Allah, baru zalim. Kita ciptaan Allah, maka akan diapakan kita oleh Allah, terserah Allah. Allah adil, Allah tidak zalim. Wa qala lahu, Iblis berkata kepada si fulan ini yang digoda ini, menghembuskan, ila mata hadha ta'ab, sampai kapan kelelahan ini? Cari ilmu, ngapali, diskusi, mudzakarah, lelah kan? Sampai kapan? Fa'arih jawarihaka min kulafit tikali, sudah waktunya bagimu untuk melepaskan diri dari berbagai macam beban ini, ya. Istirahatkan jawarihmu, tanganmu, kakimu, matamu, ya. Jangan terlalu dibebani. Sudah bukan waktunya lagi, gitu. Dan sepertinya orang-orang sekarang terkena talbis ini. Kalau orang-orang dulu tidak. Antum tahu detik-detik menjelang wafatnya Imam Ahmad, beliau ngapain? Beliau memegang musnadnya, beliau mempelajari musnad itu. Dan ini salah satu contoh di antara entah berapa ribu ulama yang mereka di akhir hayatnya masih belajar, di akhir hayatnya masih belajar. Nah, di kita tidak, boro-boro akhir hayat, ya. Sudah lulus ya sudah nggak belajar lagi, ngajar, ya. Ain fa'arih jawarihaka min kulafit takalif, sudah waktunya bagimu untuk memanjakan dirimu, ya. Sudah waktunya untuk melepaskan dari berbagai macam beban itu. Waktunya bersenang-senang. Padahal seorang muslim, seorang mukmin, waktu bersenang-senang adalah di surga. Di surga, bukan di sini. Ya.
Dan di sini ketika seorang muslim itu makan, minum, istirahat, sholat, bahkan itu merasa senang, sudah merasa senang, walaupun itu bukan tujuan. Nah, lihat para ulama dengan kehidupan yang sangat sederhana itu bahagia mereka. Para ulama mengatakan sebelum Allah memberikan surga yang sebenarnya kepada orang-orang saleh itu, Allah berikan surga di dunia. Walaupun hidupnya sederhana, walaupun tidak punya mobil mewah, tapi dia bahagia bersama dengan istrinya, anaknya, dalam hidup yang sederhana itu dia bahagia. Sebelum Allah memberikan surga yang sebenarnya, Allah berikan dulu surga di dunia berupa kebahagiaan, bukan harta yang melimpah. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, sebelum Allah timpakan neraka azab yang sebenarnya, Allah berikan neraka di dunia. Walaupun kaya raya, bergelimang harta, apa? Pusing, stres, keluar cacian makian, menunjukkan bahwa dia tidak bahagia, ya kan? Dan tidak jarang dari mereka bunuh diri, ya. Kan ada negara itu yang terkenal banyak yang bunuh diri padahal masih muda. Apa iya bahagia dengan bunuh diri? Padahal mereka mobil punya, rumah punya, gaji besar. Sebelum Allah berikan neraka yang sebetulnya, Allah berikan neraka dulu di dunia. Waliyadzubillah. Fafsah li nafsika fi mustahaha, maka luaskanlah, senangkanlah dirimu dengan syahwat-syahwat ini, dengan kesenangan-kesenangan ini hakmu, kata iblis. Fa in waqa'ta fi zillatin fal ilmu yadfa'u 'anka al-'uqubah. Ini dahsyat lagi. Jika engkau tergelincir dosa, mungkin pacaran misalnya, atau zina misalnya, atau minum khamar misalnya, atau apa maksiat, fal ilmu yadfa'u 'ankal 'uqubah, maka hukuman yang diancamkan kepada engkau akan tertolak oleh ilmumu. Engkau punya ilmu, padahal mestinya dengan ilmu semakin takut dengan dosa, semakin jauh dari maksiat dengan berilmu. Ini malah tidak, merasa punya ilmu, lalu dengan ilmunya bisa menolak kalau seandainya ada ancaman hukuman. Inilah talbisul iblis. Wa awrada alaihi fadlal ulama, lalu ditiupkanlah bahwa keutamaan ulama begini, keutamaan ulama begini. Gitu. Diingat itunya saja. Engkau ajarkan pada satu orang kan, lalu dia ajarkan lagi, pahalanya begini. Dia lupa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan, berupa mengajar, berupa sholat, berupa puasa, belum tentu diterima. Adapun dosa pasti, ya, nggak ada dosanya nggak sah nih, mungkin nggak ada dosa nggak sah. Dosanya pasti dosa, nggak ada dosa nggak diterima, dosa nggak dicatat. Dosa pasti dosa. Sementara amal kebaikan, sholat, puasa dan seterusnya bisa diterima, bisa tidak, bisa sah, bisa tidak sah. Bahkan kalau riya bukannya dapat pahala, malah dosa. Gimana kita mau mengandalkan amal kita? Gimana kita mau menyepelekan maksiat-maksiat kita sementara keadaannya seperti ini? Dosa pasti, pahala belum tentu. Gimana kita merasa tenang? Fa in khudila hadzal 'abdu wa qabila hadzal talbis yahliku. Kalau dia ternyata khudil, ya, gagal, bangkrut, miskin, kebelangsa, sementara dia terkena talbis ini,
ya sudah binasa dia. Ya kan? Kok saya jadi begini? Kan saya berilmu, kan saya mempelajari ilmu, kok saya miskin? Kira-kira begitu ya. Binasa dia. Wa in mufiqa fayanbaghi lahu ay yaqul, kalau dia berhasil ya, kalau dia benar ya, maka ini ada tiga jawaban. Ada tiga jawaban terhadap orang-orang yang berilmu dan ilmu itu tidak diamalkan. Jadi ilmunya bukan menjadikan dia takut kepada Allah. Padahal kata Allah apa? Yang takut kepada Allah itu siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ada kata-kata innama, harful hasar, hanya. Yang takut kepada Allah itu hanya orang yang berilmu. Mestinya kan begitu. Justru semakin berilmu semakin takut, bukan malah tenang, nyaman, merasa terlindungi dengan ilmunya, sehingga leluasa melakukan berbagai macam maksiat. Itu kesalahan. Ada tiga ya. Udah masuk belum? Udah ya? Ya, dan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.